Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Hari ini jumpa dengan saya lagi, di mana saya akan membawakan materi pengantar manajemen. Namun, sebelum Anda menyimak video ini, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Setie Tridharma Nusantara Makassar. Materi kita hari ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya, yaitu penataan staf. Penataan staf atau biasa juga disebut dengan staffing merupakan cara mengelola sistem sumber daya manusia agar para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif. Penataan staf merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan karyawan, penarikan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, juga promosi kompensasi karyawan. Karyawan yang baik adalah suatu aset bagi organisasi, seperti halnya aset yang lainnya. Oleh karena itu, organisasi harus melindungi dan mengembangkan mereka. Di beberapa organisasi, penataan staf ditangani oleh Departemen Personalia. Tanggung jawab penataan staf seharusnya oleh semua tingkatan manajemen. Setiap tingkatan manajemen, meskipun tidak berpartisipasi di dalam penarikan dan seleksi karyawan, tetapi bertanggung jawab untuk pelatihan, pengembangan, dan usaha mempromosikan bawahan. Fungsi ini sama pentingnya seperti perencanaan, pengarahan, serta pengawasan. Penataan staf meliputi ada 8, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengadaan staf. Pengadaan staf dapat bersumber dari internal organisasi maupun bersumber dari eksternal organisasi. Yang ketiga, seleksi. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan karyawan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, induksi dan orientasi. Bagaimana pengenalan terhadap internal organisasi itu sendiri. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, yaitu pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki karyawan. Yang keenam, penilaian prestasi, yaitu menilai hasil kinerja karyawan. Yang ketujuh, transfer, promosi, dan demosi. Transfer merupakan mutasi yang dilakukan baik bersumber secara internal maupun bersumber dari eksternal. Sementara promosi, perpindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Demosi yaitu penurunan jabatan, memindahkan seseorang karyawan dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang paling rendah. Hal ini dilakukan karena adanya penurunan kinerja karyawan. Yang kedelapan, perpisahan. Di mana perpisahan bisa terjadi karena dua sumber, yaitu bersumber dari karyawan itu sendiri. Diakibatkan adanya pemberhentian karyawan yang diakibatkan adanya resign karyawan. Atau beberapa alasan yang bersumber dari perusahaan, misalnya diakibatkan karena PHK. Perencanaan sumber daya manusia meliputi perencanaan untuk kebutuhan orang-orang di masa yang akan datang, perencanaan bagaimana keseimbangan personil organisasi di masa yang akan datang, perencanaan program pengadaan, seleksi atau pemberhentian sementara, dan perencanaan program pengembangan. Pengadaan umum dan khusus dirancang untuk menyediakan bagi organisasi sumber calon karyawan yang cukup besar. Pengadaan karyawan dapat dicari dari dalam maupun dari luar organisasi. Sebelum pengadaan dilakukan, analisis pekerjaan yang terdiri atas uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan harus dibuat terlebih dahulu. Proses seleksi terdiri atas prosedur 7 langkah. Yang pertama, melengkapi formulir lamaran. Yang kedua, cara penyaringan awal. Yang ketiga, ujian atau testing. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang.
akan disesuaikan nanti job spesifikasi dan pengalaman pekerjaan dan seterusnya. Yang kelima, wawancara pendalaman. Yang keenam, pemeriksaan fisik, pemeriksaan berkas. Ya. Dan yang ketujuh, penawaran kerja jika diterima dalam sebuah organisasi. Penilaian prestasi adalah salah satu tugas manajer yang paling penting, namun juga merupakan hal yang diakui terus terang oleh kebanyakan manajer sebagai suatu yang sukar mereka tangani secara memadai. Tidaklah selalu mudah untuk menilai prestasi bawahan secara akurat, dan seiring kali lebih sukar lagi untuk menyampaikan hasil penilaian kepada bawahan dengan cara yang konstruktif dan tidak menyakitkan. Berbicara penilaian sistem terjadi setiap setengah tahun atau setahun sekali secara formal. Penilaian seperti ini mempunyai 4 maksud utama. Yang pertama, memungkinkan bawahan mengetahui secara formal bagaimana prestasi mereka dinilai. Yang kedua, mengenali bawahan yang berhak atas kenaikan nilai. Yang ketiga, menemukan bawahan yang memerlukan latihan tambahan. Dan yang keempat, memegang peranan penting dalam mengidentifikasi bawahan yang dicalonkan untuk dipromosikan. Para manajer harus membedakan antara prestasi sekarang dengan kemungkinan promosi, yaitu prestasi potensial para bawahan. Para manajer pada banyak organisasi gagal untuk membedakannya. Mereka menganggap bahwa orang dengan keterampilan dan kemampuan untuk berprestasi baik di suatu pekerjaan secara otomatis akan berprestasi pula pada posisi yang berbeda atau posisi yang lebih bertanggung jawab. Karena alasan tersebut, orang seringkali dipromosikan ke posisi pada tempat mereka tidak dapat berprestasi secara memadai. Secara tradisional, penilaian dipusatkan pada karakteristik pribadi individu seperti kecerdasan, ketegasan, kreativitas, dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Tetapi sekarang, penilaian makin didasarkan pada prestasi individu, yaitu pada seberapa baik bawahan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari kecenderungan untuk menilai bawahan, ada sejumlah perangkat yang harus dihindarkan oleh manajemen untuk membuat seorang atau program penilaian formal maupun informal. Pertama, mengubah standar. Karyawan yang berprestasi rendah tetapi bermotivasi, misalnya mungkin dinilai lebih tinggi dibanding karyawan yang berprestasi tinggi tetapi tanpa acuh tak acuh. Yang kedua, prasangka penilaian. Beberapa manajer membiarkan prasangka bias pribadi mereka mengganggu penilaian yang mereka berikan kepada bawahannya. Yang ketiga, perbedaan pola penilaian. Beberapa manajer menilai secara ketat, yang lainnya menilai secara lunak. Yang keempat, efek halo. Halo atau biasa juga disebut dengan halo efek. Ada kecenderungan yang lazim yang dikenal sebagai efek halo untuk menilai bawahan, ya, di mana bawahan tinggi atau rendah pada semua ukuran prestasi atas dasar salah satu karakteristik mereka. Misalnya, karyawan yang selalu bekerja sampai larut petang dinilai tinggi, sementara karyawan yang menarik atau populer mendapatkan nilai yang tinggi. Berikut kita bahas terkait dengan program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan, training program, merupakan program untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan, di mana program pengembangan atau development program memberikan pelayanan kepada karyawan yang sudah berpengalaman untuk melihat dan meningkatkan keterampilan mereka. Belajar mempunyai arti suatu perubahan di dalam perilaku, suatu perubahan jangka panjang yang berasal dari pengalaman atau pelatihan. Beberapa prinsip untuk belajar adalah: pertama, motivasi.
Seorang yang ingin belajar dengan proses belajar akan terpacu dalam partisipasinya. Yang kedua, penguatan atau biasa juga disebut reinforcement. Seharusnya ada imbalan bagi keberhasilan dan mempelajari tugas-tugas. Yang ketiga, latihan. Semakin banyak latihan yang dilakukan oleh karyawan, maka ia semakin menguasai tugasnya. Yang keempat, materi yang relevan. Materi yang dipelajari harus relevan dengan pekerjaan para karyawan. Yang kelima, transfer of learning. Agar efektif, maka materi pelajaran harus dapat diterapkan pada pekerjaan para karyawan. Beberapa metode pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu pertama, metode on the job. Metode-metode yang digunakan adalah A. Planned progression. Merupakan cara pengembangan karyawan dengan memindahkan karyawan ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi. Setelah tugas-tugas di setiap tingkatan dapat diselesaikan dengan baik. B. Ada yang disebut dengan rotasi jabatan, yaitu tujuan metode ini adalah untuk memperluas pengetahuan para karyawan dengan memindahkan karyawan melalui jabatan yang beragam dan berbeda-beda. C. Penciptaan posisi atau biasa juga disebut dengan assistant to. Memberi kesempatan kepada karyawan bekerja membantu para manajer yang berpengalaman. Para manajer dapat membimbing karyawan tersebut agar pengetahuan dan cakrawalannya menjadi lebih luas. D. Promosi sementara. Apabila manajer berhalangan, jabatannya dapat digantikan karyawan yang sedang menjalankan program pengembangan. E. Coaching. Di sini, para atasan memberi bimbingan dan pengarahan kepada para bawahan di dalam melaksanakan tugas-tugas rutin mereka. Yang kedua, metode of the job. Metode-metode ini bisa digunakan yaitu A. Program-program pengembangan manajer di lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah tinggi, akademi, dan lain sebagainya. B. Sensitivity training. Sering juga disebut kelompok pelatihan yang biasanya punya tujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, lebih memahami proses suatu kelompok, dan meningkatkan keterampilan diagnosa dan menghindari kesalahan di dalam proses kelompok. C. Program pelatihan khusus, di mana pengembangan manajemen harus melakukan pendekatan sistem terbuka yang memenuhi keinginan dan kebutuhan dari lingkungan eksternal. Organisasi membuat program pelatihan khusus untuk para anggota organisasi yang mengalami hambatan secara fisik. Baik. Berikut kita akan membahas terkait dengan teori motivasi pada pertemuan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.